Kata-kata Muyun baru saja jatuh, dan langkahnya belum diambil. Sen Mugui meraih pergelangan kaki Muyun dan berteriak, "Saudara Muyun, jangan pergi, aku takut." Petik 2. Senmu berkata dengan sedih, "Kamu telah pergi, keberuntunganmu telah hilang, aku khawatir aku akan mati." Di satu sisi, Zhao Wenting tidak dapat melihatnya lagi dan berkata, "Saya masih di sana. Untunglah keberuntunganmu bisa melindungi keselamatanmu. Bagaimana kamu bisa melindungiku?" "Aku." Zhao Wenting berjalan ke samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Melepaskan." Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak minum. "Apa yang harus aku lakukan saat kamu pergi?" Senmu kembali ke cucu dengan rasa kasihan. Lebih gila, menjijikkan. Jika seorang wanita cantik berkata demikian, Muyun mungkin memiliki belas kasihan, tapi itu benar-benar menjijikkan dari para master yang kembali ke Senmu. "Kalau begitu, ikutlah denganku," kata Muyun langsung. Senmu Gui segera mengendurkan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir saudaramu Hong Fuki akan baik-baik saja. Saudara Zhao dan saya di sini menunggu Anda kembali." Petik 2. Muyun berjalan keluar selangkah demi selangkah tanpa ragu-ragu. Di permukaan tubuhnya terdapat kumpulan cahaya samar sisik naga. Melihat adegan ini, Senmu berpikir dalam-dalam, dan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saudaramu, saya berharap Anda kembali dengan penuh kemenangan." Melihat kembalinya Senmu, Zhao Wenting bertanya-tanya, "Mengapa kamu tidak khawatir?" "Khawatir tentang Palu? Kamu tidak tahu siapa dia?" Zhao Wenting tertegun dan menggelengkan kepalanya. "Apakah kamu dari Changsu?" "Saya telah tinggal di Changsu sejak saya masih kecil." Senmu kembali dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu, Muyun, seorang pria terkenal di Changsu baru-baru ini?" "Muyun?" Zhao Wenting tiba-tiba menjadi cerah dan berkata dengan takjub, "Ya. Itu dia." Pada saat ini, Muyun mendekati kaki gunung. Faktanya, dia tidak tahu apakah baju besi kuno Yuanlong dapat menahan erosi kabut darah tersebut. Tapi Anda harus mencobanya sebelum Anda tahu apakah itu oke. Selangkah demi selangkah, Muyun secara bertahap terlihat serius. Ketika dia sampai di tepi kabut darah, Muyun hendak mendekat, dan kabut darah itu berubah menjadi benang sutra, seperti jarum baja, yang sepertinya menembus tubuh Muyun. Puff! Benang sutranya terlihat tajam, namun tidak menembus tubuh Muyun, melainkan langsung ke tubuh Muyun. Perasaan itu, bilah tajam ini, tidak nyata, tetapi seperti perasaan sedih dan bahagia, tidak ada entitasnya. Pada saat ini, baju besi kuno Yuanlong perlahan muncul di permukaan Muyun. Baju besi sepadat sisik naga menutupi permukaan tubuh Muyun, membuat Muyun terlihat seperti dewa perang. Rusak. Setelah kata-kata Muyun, baju besi kuno Yuanlong memiliki kekuatan murni dan sombong. Suara berderak terdengar, dan semua darah pecah saat ini. Berguna. Muyun tampak bahagia. Dia hanya mengambil sikap mencoba. Di luar dugaan, dia layak menjadi senjata raja. Bahkan jika dia hanya bisa memotivasi sebagian dari kekuatan baju besi kuno Yuanlong, pertahanan seperti itu juga dihargai. Muyun tenang di hatinya dan berjalan menuju kabut darah selangkah demi selangkah. Di kejauhan, melihat Muyun memasuki kabut darah tanpa terluka, Senja Sen benar-benar lega. "Apakah itu baju besi kuno Yuanlong?" Zhao Wenting berkata dengan iri, "Senjata jalan raja, bahkan raksasa jalan raja, akan tergila-gila padanya. Apakah kamu juga tergila-gila pada hal itu?" Senmu kembali tanpa tamu, "Bocah bau, singkirkan hatimu yang tamak, atau kamu tidak akan tahu bagaimana harus mati." Zhao Wenting segera membalas, "Saya tidak memilikinya. Saya masih tahu berapa kilogram yang saya miliki. Berikan saya senjata raja, dan saya tidak dapat menggunakannya. Selain itu adalah sesuatu yang menyebabkan kematian. Jadi yang terbaik." Senmu berkata dengan serius, "Saya dapat memberitahu Anda bahwa saudaramu jelas merupakan naga dan phoenix di antara manusia. Anda tahu, kami akan mengikutinya dan cepat atau lambat menjadi sosok yang tak tertandingi. Apalagi Changsu, seluruh wilayah Changyun bisa menyebabkan angin dan hujan." Zhao Wenting tampak aneh. Pada awalnya, itulah yang dikatakan Senmu Gui kepadanya. "Sembunyikan." Senmu Gui berkata lagi, "Jika kita ditemukan oleh kabut darah dan pita darah itu, kita akan mati." Ya, mereka menunggu dengan tenang untuk Muyun. Muyun berjalan menuju kaki gunung, melewati lapisan kabut darah, dan akhirnya mulai mendaki gunung.
Dengan baju besi kuno Yuanlong untuk melindungi tubuhnya, Muyun tidak memiliki rasa takut, namun dia tetap berhati-hati dan siap mundur kapan saja. Saat Muyun mencapai kaki gunung dan berjalan menuju lereng bukit, secara bertahap, bahkan jika baju besi kuno Yuanlong berada di bawah tekanan yang mengerikan, Muyun merasa dia tidak bisa bernapas dengan baik. Pakaian armor, di bawah penetrasi darah, dapat memaksimalkan ledakan kekuatan pakaian armor. Pada analisa terakhir, itu dia. Setelah berjalan keluar dari ketinggian 100 kaki, Muyun berhenti dan bernapas dengan berat. Lonjakan tekanan. Puncak-puncak di sekitarnya sekilas gundul, tanahnya berwarna merah tua, dan bebatuannya berwarna merah tua. Mata Muyun memadat dan melihat batu darah di sebelah kiri. Di sana, ada dua sosok, duduk bersila di tanah, berlumuran darah. Muyun tercengang ketika dia tetap berada di dekatnya. Kedua pria itu mengenakan pakaian Sekte Pedang Tianzhao. Muyun telah melihat tanda Sekte Pedang Tianzhao di platform 7 pedang sebelumnya. Itu adalah pedang suci yang diukir dengan tekad untuk terbang ke langit. Ketika Muyun berjongkok dan melihat kedua orang itu, wajahnya bergetar. Sekalipun mereka mati, cuaca di permukaan tubuh mereka cukup buruk. Bertanya, Muyun mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dua orang yang meninggal di sini adalah Tao yang menanyakan tentang alam Tuhan. Tapi setelah jeda, Muyun mengertakkan gigi dan mendekatinya lagi. Karena dia melihat kedua mayat itu memakai cincin luar angkasa di jari mereka. Sang Tao bertanya apa yang akan terjadi dengan cincin penyimpanan yang kuat di alam Tuhan. Tetua, saya tersinggung. Muyun tidak bisa menahan diri untuk berkata, kalian berdua telah mati selama bertahun-tahun. Sia-sia menyimpan barang-barang kalian. Muyun menghibur dirinya sendiri dan menurunkan dua cincin luar angkasa. Setelah melihat sekeliling, Muyun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Lambat laun, sosoknya mencapai ketinggian 200 kaki. Tidak ada mayat di sepanjang jalan. Namun, setelah mencapai ketinggian 200 kaki, Muyun tiba-tiba merasakan tekanan yang dia alami meningkat 10 kali lipat. 100 kaki sekaligus. Bergumam, Muyun berhenti dan menemukan beberapa mayat lagi di sini. Orang-orang itu berbaring di tanah atau duduk dengan damai, atau menegakkan tubuh Anda, seolah-olah sebelum Anda meninggal dan masih seperti sekarang. Muyun tidak menemukan ruang untuk menyimpan cincin dan gelang di tangan ini kali ini. Namun, di telapak salah satu dari mereka, dia sedang memegang gulungan kulit domba. Gulungan kulit domba sudah ada selama bertahun-tahun. Kelihatannya sederhana dan berubah-ubah. Tampaknya akan berubah menjadi pecahan saat disentuh. Muyun tidak bergerak gegabah, tetapi berjongkok dengan hati-hati dan melihat kulit domba berguling ke samping. Gulungan kulit domba ini sepertinya adalah sebuah peta. Muyun melihatnya sebentar dan tiba-tiba menemukan beberapa karakter kuno, yang menulis. Lembah Sungai Bulan Sabit. Lokasi Lembah Sungai Sabit ditandai dengan Sekte Pedang Tianzhao di masa lalu. Sekte Pedang Tianzhao, salah satu dari 8 sekte di Changzhou, berbasis di Lembah Sungai Bulan Sabit. Situs Changtianzong ditemukan di Pegunungan Dewa Pembakaran. Di seluruh Changzhou, ada jadi dan area terlarang di mana-mana. Bahkan jika alam Tao memasuki kedalamannya, ia akan jatuh. Kedua kawasan terlarang ini merupakan tempat berkumpulnya 8 komoditas utama pada masa banjir dan kelaparan. Muyun mencari beberapa saat dan tiba-tiba menemukan aliran Luanyun ditandai di bagian bawah gulungan kulit domba. Di sebelah aliran Luanyun adalah Aliansi Tianjiao. Liga Tianjiao adalah salah satu dari 8 kekuatan hegemonik di masa lalu. Muyun terus melihat, di puncak aliran Luanyun yang ditandai, terdapat Gua Qiyun yang sangat mencolok. Di sebelah Gua Qiyun, ada juga 3 karakter besar, pintu kabut darah. Aliran Luanyun, Gua Qiyun, ini juga merupakan 2 kawasan terlarang yang terkenal di Changzhou. Di masa lalu, gerbang kabut darah, Aliansi Tianjiao di antara 8 penguasa, terletak di 2 area terlarang ini. Melihat gulungan kulit domba lagi, Muyun menemukan ada 3 karakter besar di kanan atas. Gai Tianhai, di sini juga salah satu tempat paling sengit di Changzhou. Konon selama masa banjir dan kelaparan, Gai Tianhai menduduki hampir 1/10 wilayah Changzhou. Tahukah Anda, luas tanah Changzhou ini sama besarnya dengan Changlan 9 lingkaran tempat Muyun berada. Apa konsep 1/10? Dengan kata lain, hampir seluruh langit adalah lautan. Namun, saat itu sudah memasuki masa kelaparan. Tanah Changzhou saat ini telah lama hilang, hanya menyisakan gurun pasir yang tak berujung.
Tandai lokasi Gai Tianhai di peta, dan ada juga anotasinya. Aula Bintang. Ia juga merupakan salah satu dari 8 kekuatan hegemonik di Changzhou selama masa banjir dan kelaparan. Selama periode banjir dan kelaparan, 8 keberadaan tertinggi di Changzhou. Sekte Changtian, Sekte Pedang Tianzhao, Liga Tianjiao, Gerbang Suewu, Klan Chang, Istana Xiaoyao, Sekte Tianfeng dan Xingtang. Seiring waktu, 8 kekuatan klan patriarki ratusan juta tahun yang lalu, tetapi sekarang hanya ada Istana Xiaoyao, Klan Tianfeng, dan Klan Chang. Apalagi, 3 partai yang tersisa sudah lama tidak memiliki tokoh teroris setingkat Raja Tao, dan yang terkuat hanya menanyakan tentang alam Tuhan. Hari ini berbeda dengan masa lalu, semuanya sangat berbeda. Muyun dengan hati-hati mengamati gulungan itu dan menemukan bahwa ada sederet karakter kecil di samping 3 kata gerbang kabut darah di posisi yang ditandai di Gua Qiyun. Kabut darah akan menyebar, dan gerbang surga akan terbuka. 8 karakter, sangat kecil. Di balik deretan karakter kecil ini, terdapat banyak tulisan tangan yang berselang-seling. Sayangnya, bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak mungkin untuk melihat jejaknya. Kabut darah akan menyebar, dan gerbang surga akan terbuka. Apa maksudmu? Kata Muyun, mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan kulit domba, tetapi ketika telapak tangannya baru saja menyentuh gulungan kulit domba langsung berubah menjadi fly ash dan berserakan di tanah. Lagi pula, ini sudah terlalu lama, bisik Muyun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tubuh di depannya, lalu bergerak maju lagi. Ketika Muyun mencapai ketinggian 300 kaki, tekanan teror segera mengalir ke pipinya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan baju besi kuno Yuanlong, tubuh Muyun gemetar dan tidak mampu menopangnya. Penindasan setinggi 100 kaki jatuh dari langit, dan nafas berdebar tak berujung. Tidak mungkin. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat langsung mengguncang Muyun dan berguling ke kaki. Gunung. Melihat pegunungan yang tinggi, menjulang tinggi dan menjulang tinggi, dia tidak tahu akhirnya. Dengan bantuan baju besi kuno Yuanlong, dia hanya mencapai ketinggian 300 kaki, dan dia bahkan tidak bisa melihat berapa ketinggian 300 kaki itu. Jika Sekte Surga hancur karena 4 batu tinta, mengapa Sekte Zhaojian hari itu? Muyun tidak tahu. Namun, dengan 7 puncak di depan kami dan nafas stabil Muyun, kami siap lagi untuk melangkah ke beberapa puncak lainnya dan melihat apa yang terjadi. Tapi tanpa kecuali, masing-masing tingginya kurang dari 300 kaki, yang langsung terguncang dan terguling karena malu. Namun setelah mendaki ke 7 puncak tersebut, Muyun tidak mendapatkan apa-apa. Dia mendapat setidaknya 10 cincin dan gelang luar angkasa. Adapun apa yang ada di Cloud, saya tidak memeriksanya dengan cermat. Ketika Muyun kembali dengan wajah kecewa, Shen Mugui dan Zhao Wenting segera berkumpul. Bagaimana dengan saudaramu? Shenmu kembali dengan penuh semangat. Muyun menggelengkan kepalanya. Tidak, Shen Mugui berkata dengan ekspresi yang luar biasa, saudaramu, kamu memiliki bakat yang kuat dan nasib buruk. Kamu seharusnya tidak dapat menemukan cara untuk hidup. Selain itu, Zhao Wenting tidak mengatakannya, kata. Dia hanya menatap Shen Mugui dengan wajah aneh. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Shen Mugui melihat seseorang yang begitu memujinya. Lagi pula, dalam beberapa tahun terakhir, mereka selalu bersama. Shen Mugui selalu mengatakan bahwa dia memiliki bakat yang kuat dan nasib buruk. Muyun melihat kembali ke 7 puncak yang masih menjulang tinggi. Sepertinya mereka sudah ada di sini selama ratusan juta tahun. Kekuatanku terlalu rendah untuk mengungkap misteri ini, tapi aku terkejut dalam jarak kurang dari 300 kaki. Pasti ada rahasia besar di sini. Aku hanya bisa menyelidikinya secara detail nanti. Mendengar ini, Shenmu kembali ke Zhao Wenting dan mengangguk. Tapi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mereka tidak bisa menembus benang darah dan sabuk darah, jadi mereka tidak bisa pergi dari sini. Selain itu, ada banyak orang kuat yang datang ke gerbang Tianzhao. Meski semuanya mati, itu juga berarti dunia luar mengetahui ada yang tidak beres. Bahkan jika mereka bisa keluar dari gerbang Tianzhao, mereka pasti akan bertemu dengan kekuatan yang kuat itu. Saat itu, diperkirakan ketiganya akan ditangkap dan disiksa. Cari tempat yang aman dulu. Aku punya beberapa penemuan. Mari kita lihat dulu. Oke, ya, 3 sosok berada jauh dari 7 gunung darah. Pada saat ini, di puncak gunung darah, sepertinya ada sosok yang berdiri dengan tangan ke bawah,
memandangi ketiga orang itu, berjalan pergi. Mu Yun kembali ke Zhao Wenting bersama Shen Mu dan kembali ke lubang bawah tanah. Ini adalah tempat teraman saat ini. Tidak ada kabut darah atau sabuk darah. Begitu dia memasuki lubang tersebut, Mu Yun menemukan tempat yang tenang, dan kemudian mulai memecahkan larangan cincin dan gelang luar angkasa. Larangan yang ditinggalkan oleh pemilik aslinya telah dilonggarkan. Kini Mu Yun tidak menghabiskan banyak waktu untuk melanggar larangan tersebut. Cincin luar angkasa terbuka, yang sebagian besar berisi pantun Tao, instrumen Tao, pil Tao dan lain sebagainya. Apalagi hampir semuanya duduk di bangku kelas 2, bahkan kelas 3, namun sangat sedikit. Selain itu, ada banyak batu Daoyuan. Diperkirakan secara kasar setidaknya ada jutaan batu Daoyuan di 10 cincin dan gelang luar angkasa. Ada ratusan perangkat Tao kelas 2, ratusan pil Tao, dan ratusan formula Tao. Ini saja sudah merupakan penghasilan yang luar biasa. 1 juta batu Daoyuan cukup untuk membeli instrumen Tao 3 tingkat. 7 juta batu Daoyuan bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar. Ini membuat Mu Yun tertawa. Dengan ini, setidaknya Anda tidak akan kekurangan sumber daya untuk berlatih di kuil Tao. Selain itu, Mu Yun juga dapat menyimpan sumber daya tersebut. Jika dia menciptakan kekuatan apapun di masa depan, sulit untuk memenangkan hati orang-orang tanpa formula dan alat Tao. Kumpulkan semua ini ke dalam ruang Zutianto, dan Mu Yun terus menjelajahi cincin luar angkasa ini tanpa menyia-nyiakan sudut manapun. Tiba-tiba, dia melihat gelang luar angkasa di sudut, kotak kayu seukuran kepalan tangan, memancarkan cahaya cian samar, dan Mu Yun tertegun di matanya tampilan kotak kayunya diukir dengan pola cahaya cian muda yang terlihat sederhana dan berubah-ubah. Mu Yun mengeluarkan kotak kayu itu, mengambilnya di tangannya, lalu membukanya dengan lembut. Di dalam kotak kayu itu bukanlah harta karun, melainkan sebuah sapu tangan. Sapu tangan itu terlihat hanya sebesar telapak tangan. Rasanya seperti sutra dan katun. Itu sangat aneh. Namun, ketika Mu Yun dengan lembut membelai sapu tangan itu, dia perlahan-lahan merasakan ada bau darah yang mengalir di sapu tangan itu. Tiba-tiba, sapu tangan itu terangkat tertiup angin, berbentuk persegi dengan panjang dan lebar 3 kaki. Apa ini? Mu Yun juga penasaran. Temukan Shen Mugui dan Zhao Wenting. Mu Yun juga bertanya langsung kepada mereka. Mereka mencari beberapa saat, tetapi mereka tidak mengerti apa itu. Shen Mu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu menyentuhnya, itu akan menjadi lebih besar. Ya, saya akan mencoba. Shen Mugui mengambil kain yang panjang dan lebarnya 3 kaki, memegangnya di tangannya dan menggosoknya terus-menerus. Namun panjang kain itu masih 3 kaki, namun dengan gesekan punggung yang terus-menerus saat senja, seluruh kain mulai dipenuhi kabut darah. Jangan menyentuhnya. Zhao Wenting buru-buru berkata, lihat, apakah itu terlihat seperti kabut darah dan benang darah yang kita temui di sini. Shen Mu juga buru-buru menghentikan tangannya. Sekilas memang seperti itu. Saudaraku, dari mana kamu mendapatkannya? Saya melihat banyak mayat dalam perjalanan mendaki gunung. Mereka sepertinya terbunuh dalam sekejap. Dan mereka ada di sana seperti patung. Seperti apa mereka sebelum meninggal, postur apa yang masih mereka miliki sekarang, dan kekuatan mereka seharusnya tidak lemah. Mampu menyimpan begitu banyak batu sumber Tao, peralatan Tao kelas 2, dan ramuan Tao di cincin luar angkasa sama sekali bukan alam dewa platform Tao biasa, yang kemungkinan besar adalah dewa laut Tao, dunia. Ini adalah cincin luar angkasa di tangan salah satu dari mereka. Mendengar ini, Shen Mugui tiba-tiba berteriak. Apa masalahnya? Mu Yun dan Zhao Wenting sama-sama melihat kembali ke Shen Mu. Kamu bilang, apakah mungkin? Shen Mu kembali dengan tatapan ajaib dan berkata, kabut darah dan benang darah itu tersebar dari kain ini. Setelah mendengar ini, Mu Yun dan yang lainnya hanya merasakan omong kosong. Namun, ketika melihat 3 kain panjang zang di depan mereka, ada kabut darah dan benang darah menyebar, dan mereka terdiam. Verifikasi. Mu Yun berkata langsung, jika demikian, mungkin kita bisa pergi ke Gunung Darah dan pergi dari sini. Mendengar pemikiran Mu Yun untuk pertama kalinya, dia benar-benar pergi ke Gunung Darah untuk memeriksanya. Zhao Wenting dan Shen Mugui sama-sama terlihat aneh. Faktanya, Mu Yun juga memiliki rasa yang manis. 10 cincin luar angkasa yang dia kumpulkan benar-benar menghasilkan banyak uang. Jika dia bisa kembali,
dia mungkin mendapatkan penemuan yang lebih besar. Bagaimana cara memverifikasinya? Saya akan mencoba, kata Mu Yun, mengambil kain sepanjang 3 kaki dan langsung meninggalkan lubang. Sosok itu terus terbang, dan dia pergi ke tempat itu dengan darah dan kabut darah yang kuat. Segera, saya melihat sekelompok mayat tergeletak di tanah. Mu Yun mendatangi mayat-mayat itu, dan gumpalan kabut darah menembus ke dalam mayat-mayat itu, dan kemudian mayat-mayat itu pulih. Begitu Mu Yun memegang pedang penyeberangan dosa, dia hanya membungkus 3 kain panjang zang pada dirinya sendiri. Mengaum, pada saat itu, serangkaian raungan pelan terdengar. Mayat yang hanya diaktifkan oleh kabut darah, meskipun dagingnya busuk, kerangkanya masih menyatu, dan kekuatan yang kuat sebelum lahir datang ke arah Mu Yun. Kali ini, mayat yang diaktifkan oleh kabut darah sangat lambat, dan mereka tidak menjadikannya sebagai target untuk membunuhnya untuk pertama kalinya. Berguna, Mu Yun tampak kedinginan. Pada saat ini, di antara 4 langit dan bumi, untaian kabut darah berdarah mendekati Mu Yun. Dalam sekejap mata, tubuh Mu Yun dikelilingi oleh kabut darah. Jika dia memiliki pemahaman di dalam hatinya, Mu Yun membungkus kepala, wajah, dan telapak tangannya. Dan sekarang, kabut darah dan filamen darah itu sudah tidak dekat lagi. Sangat berguna, mata Mu Yun berbinar, dia tidak tahu terbuat dari apa kabut darah yang mengambang, darah di tanah, dan sabuk darah di langit. Saya tidak tahu kain apa yang panjangnya 3 kaki ini. Namun kini, yang jelas kain panjang itu memiliki semacam isolasi. Hanya saja, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada seorang pejuang dari Sekte Pedang Tianzhou? Mu Yun tidak peduli tentang ini, tetapi melarikan diri dan kembali ke lubang lagi. Bagaimana kabarmu? Shen Mugui segera datang dan bertanya. Berguna, besar, Shenmu tidak bisa menahan tawa dan berkata, dengan cara ini, kita bisa kembali melalui pintu Tianzhou. Kembali ke hantu, Mu Yun berkata langsung, Anda juga mengatakan bahwa 3 sekte mengirim wilayah Dewa Laut dan Mati. Sekarang pasti ada 3 orang dalam jumlah besar di luar. Tidak masuk akal untuk bertanya. Para raksasa ada di sini. Saat ini, Shenmu terdiam. Bagaimana dengan itu? Mu Yun melihat kain panjang 3 zang di tangannya dan berkata lagi, buatlah pakaian dan kenakan di tubuhmu. Ayo pergi ke Gunung Darah. Tekanan gunung darah berasal dari kabut darah itu, benda ini bisa menahan kabut darah. Jika kita memakainya ke atas gunung, kita mungkin menghasilkan banyak uang. Ketika Senja Shen kembali ke jam 1, jantungnya berdetak kencang. Tapi Zhao Wenting berkata, bukankah itu terlalu berbahaya? Sebuah palu. Shenmu langsung menjawab, saudaramu ada di sini, dan Hong Fu ada di langit. Kami baik-baik saja. Keluar sekarang berarti mati. Saya setuju untuk pergi ke Gunung Darah. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhao Wenting dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa tinggal di sini. Lupakan saja. Zhao Wenting buru-buru berkata, aku akan pergi bersamamu. Setengah jam kemudian, di tanah, di pintu masuk gua, 3 sosok keluar. Ketiga pria itu semuanya mengenakan kemeja berwarna darah, dan bahkan sepatu mereka digantung dengan potongan kain berwarna darah. Selain itu, mereka juga mengenakan jubah dan kerudung berwarna darah, dengan tudung menutupi kepala dan hanya sepasang mata. Ketiga orang ini adalah Mu Yun, Shen Mugui dan Zhao Wenting. Ketiga lelaki itu membuat kain sepanjang 3 kaki itu menjadi pakaian dan membungkusnya dengan erat. Sisanya dikumpulkan oleh Mu Yun. Apakah semuanya baik-baik saja? Shenmu kembali dengan wajah bersemangat. Aku sudah mencobanya. Tidak apa-apa. Ketiga sosok itu melayang ke udara. Puluhan ribu mil jauhnya, ketiganya harus menghabiskan waktu lama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa mayat prajurit, hewan liar, dan kabut darah yang mengelilingi mayat. Prajurit dan hewan liar, mereka benar-benar tidak merespon. Sekarang, mereka bertiga merasa lega sepenuhnya. Perlindungan cahaya emas. Semua racun tidak bisa diganggu-gugat. Jadi, 3 sosok, percepat dan pergi menuju 7 gunung darah. Siapa? Namun, ketika ketiga sosok itu berlari melewati pegunungan, minuman pelan tiba-tiba terdengar. Kemudian, di bumi, telapak tangan raksasa Optimus menepuk langsung ke arah ketiga orang tersebut. Mu Yun tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia melemparkan pukulan backhand dan langsung meledakkannya. Matahari merah.
Kekuatan Tao yang panas meluncur dan bertabrakan dengan telapak tangan raksasa. Boom! Gunung-gunung itu setengah kosong, dan suara gemuruh yang mengerikan itu benar-benar pecah. Mu Yun hanya merasakan kekuatan besar menyerang tubuhnya, menyebabkan darah mengalir di tubuhnya, dan tenggorokannya penuh dengan rasa amis dan manis. Lalu ada 6 sosok yang muncul dari lembah dan menghalangi jalan ketiga orang itu. Namun, ke-6 orang itu memandang ketiga orang di langit, mengenakan siklia, jubah merah, dan kerudung merah. Bahkan sepatu mereka ditutupi kain merah, hanya memperlihatkan sepasang mata. Ke-6 orang itu tampak aneh satu demi satu. Siapa? Di lembah di bawah dan di antara gua, 3 orang berjalan keluar satu persatu. Melihat pemimpinnya, Zhao Wenting dan Shen Mugui tampak jelek. Zheng Yue, penguasa kota Yueming. Dia juga orang kuat di alam Dewa Daohai. Orang ini belum mati. Di sisi tubuh Yue Sheng Yang, dia mengikuti mereka. Sekilas, dia setidaknya berada di tingkat ke-8 dan ke-9 Dautai. Dan 6 orang di sekitar Mu Yun 3 semuanya adalah seniman bela diri di kota Yueming, dan mereka juga berada di level 6 dan 7. Siapa kamu? Yue Sheng Yang langsung bersenandung. Shen Mu berkata langsung, pria berbaju darah. Pintu berdarah. Yue Sheng Yang tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya belum pernah mendengar tentang bumi Changsu dan kekuatan gerbang pakaian darah. Shen Mu bergegas kembali dan berkata, di masa lalu, kami tidak menyebutnya gerbang pakaian darah, tetapi gerbang sekte gabungan. Master sekte kami hanyalah ranah Dautai tingkat 9. Tentu saja, dia tidak sekuat itu, penguasa kota bulan. Kamu tidak tahu, itu normal. Oh, kamu kenal aku. Yue Sheng Yang terlihat sangat senang. Tapi sekali lagi, hanya ada 3 pertanyaan utama Tao di seluruh negeri Changsu. Reputasi pembangkit tenaga listrik tingkat Daohai Senjing sebenarnya tidak lemah. Yue Sheng Yang bertanya lagi, tempat ini kacau sekarang. Di mana tuanmu? Mati. Sayang sekali. Yue Sheng Yang segera berkata, apa yang kalian bertiga berlarian di sini? Saya tidak tahu bahwa begitu Anda melewati mayat binatang buas atau mayat seni bela diri, itu akan membuat kabut darah, mengebornya, menghidupkan kembali mayatnya dan membunuhmu. Shen Mu bergegas kembali dan berkata, saya tahu, tetapi saat ini, penangkapan tanpa tangan juga merupakan jalan buntu. Kami bertiga ingin hidup, jadi, keluarlah dan cari peluang. Mendengar ini, Yue Sheng Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Penjelajahan yang baik adalah binatang yang terperangkap di dalam sangkar. Orang kuat Daohai juga sulit untuk ditenangkan. Kemarilah, jangan lari-lari, atau kamu tidak akan tahu cara mati. Yue Sheng Yang mengundangnya, lebih aman bersamaku. Sialan aman, Shen Mu menegur dalam hatinya. Yue Sheng Yang adalah alam dewa laut. Apakah kamu tidak menahan mereka sampai mati? Apalagi kabut darah di sini akan menempel pada tubuh hewan liar dan pencak silat. Semakin kuat seni bela diri di sekitarnya, semakin kuat kekuatan yang dimiliki mayat setelah kebangkitan. Ketika Daohai ada, itu juga akan menarik kebangkitan mayat dengan kekuatan tingkat. Daohai, apalagi mereka kini memiliki pakaian darah untuk melindungi tubuh mereka. Jika Yue Sheng Yang tahu, dia harus mengupas kulitnya. Siap melakukannya. Pada saat ini, suara Mu Yun terdengar di benak Shen Mugui dan Zhao Wenting. Lakukan. 6 Dautai adalah 6 dan 7, 2 Dautai adalah 8 dan 9, dan 1 Daohai. Ke-9 orang ini jelas bukan lawan. Saudaramu, jangan terburu-buru. Boom! Namun, transmisi suara kembalinya Shen Mu belum berakhir, dan Mu Yun dengan tegas mengambil tindakan. Mu Yun, yang berada di alam 5 tingkat Dautai, sekarang menghadapi tingkat 6 dan 7 Dautai, dan tidak ada tekanan sama sekali. Dia langsung menyerang dan membunuh salah satu dari 6 penganut Tao dan langsung meninju. Matahari merah melonjak dan menelan lelaki itu hingga bersih. Berlari, Mu Yun minum banyak-banyak. Ketiganya melarikan diri dalam sekejap mata. Sialan, kejar aku. Bulan purnama dan matahari sangat marah. Jelas, dia tidak menyangka bahwa di bawah pengawasan alam dewa laut Tao, 3 platform Tao alam dewa berani menembak secara langsung. Itu kematian. Saat itu, 8 sosok langsung diusir. Zhao Wenting terengah-engah dan ketakutan setengah mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, saudaramu, kamu terlalu impulsif. Bagaimana jika kamu tidak membunuh mereka? Bersembunyi bersama mereka, cepat atau lambat, kamu akan mengetahuinya.
dan kemudian kamu tidak akan bisa melarikan diri. Mu Yun berkata langsung, sekarang berlindung dengan pakaian berdarah dan temukan tempat dengan mayat. Mereka akan menyusul, tidak pasti siapa yang hidup dan siapa yang mati. Bagus, kembalinya Shen Mu juga menggembirakan. Saya hampir lupa, saat ini, ketiganya adalah cahaya keemasan untuk melindungi tubuh mereka. Mereka tidak terkalahkan terhadap segala kejahatan. Mereka takut pada palu, sua-sua, tapi di belakang, suara hentakan udara terdengar. Bagaimanapun, Yue Shengyang sendiri adalah alam dewa laut, dan kecepatannya sangat cepat, bagaimana ketiganya bisa berjalan lebih baik darinya. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Mu Yun juga merasakan salib di hatinya. Pedang muncul di tangannya. Dengan lambaian telapak tangannya, roh pedang yang mengerikan itu meledak dalam sekejap. Api biru padam, 7 gerakan, salah satunya ditampilkan, dan energi mengerikan tiba-tiba muncul. Sekarang 7 gerakan adalah keterampilan membunuh terkuat yang dikendalikan oleh Mu Yun. Gerakan pedang yang mengerikan itu terjadi, berubah menjadi api biru dan membunuh di belakang. Yue Shengyang melihat ketiganya berani menyerangnya, dan amarahnya membara di dalam hatinya. Dia menggoyangkan telapak tangannya dan meraihnya di udara. Tangan raksasa Optimus, setelah menggenggam pedang Qi, akan menghancurkannya. Tapi saat itu, pedangnya meledak, dan tubuh Yue Shengyang seberat 1 ton, dan kecepatannya melambat. Dan dia melihat ke bawah ke telapak tangannya, yang permukaannya dipenuhi darah, dan wajah Yue Shengyang berwarna biru pucat. Dautai Wuzong, itu hanya Dautai dengan 5 kali dan 1 pedang. Ini sebenarnya adalah jejak trauma pada Dao Hai Zongnya. Sayang sekali, Yang Mulia, beberapa orang di belakangnya mengejarnya. Mengejar, Yue Shengyang meraung, bunuh ketiga bajingan ini. Tuhan, kamu tidak bisa mengejar. Salah satu dari mereka berkata, di luar berbahaya. Jika kita bertemu dengan mayat hewan liar dan prajurit, kita akan mendapat masalah besar. Apakah menurutmu aku mengejar dorongan hati? Yue Shengyang bersenandung, ketiga platform Tao ini terbang tinggi di langit. Saya tidak khawatir kabut darah dan pita darah itu akan menyerang mereka. Ini pasti salah. Aku hanya mengecewakan mereka. Itu hanya ujian. Tapi ketiga orang itu malah langsung bergerak dan berbalik. Lalu lari. Pasti ada masalah, kata Yue Shengyang, mempercepat dan bersenandung. Kita tidak boleh membiarkan mereka lari. Ya, ada 7 orang di belakang Anda, dan kecepatannya sangat ekstrim. Sambil memperhatikan punggungnya, Mu Yun mendesak Zhao Wenting dan Shen Mu untuk kembali, mencari mayat hewan liar dan pejuang. Apakah kamu menemukannya? Mu Yun bertanya. Dia bahkan telah mengeluarkan beberapa pedang untuk memaksa kembali bulan Shengyang. Itu hanyalah alam dewa laut. Memang tidak mudah untuk mengatasinya. Taoisme sama kuatnya dengan laut dan luasnya. Keberadaan tingkat Dao Hai Senjing sepenuhnya menekan Dautai. Lebih gila, Shen Mugui tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi. Saya pikir saya akan menemukan tubuh hewan liar dan pejuang kemanapun saya pergi. Mengapa saya membutuhkannya sekarang, tetapi mereka telah hilang 5055. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang, apa yang bisa saya lakukan? Zhao Wenting juga sedang terburu-buru. Ditangkap oleh Yue Shengyang, semuanya sudah berakhir. Sekarang dia hanya 4 tingkat Dautai. Shen Mu kembali ke 6 tingkat Dautai. Mu Yun juga merupakan Dautai 4 tingkat, tetapi dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan 6 tingkat dan 7 tingkat. Dari ketiganya, dialah yang paling lemah dan kemungkinan besar akan mati. Ditemukan, ditemukan. Shen Mu kembali dan berteriak. Kedua sosok itu langsung jatuh ke tanah di bawah. Di tanah, puluhan mayat pencaksilat dan mayat hewan liar berjatuhan. Beberapa jenazah sudah mulai membusuk. Mu Yun juga berhenti melarikan diri saat ini. Sambil memegang pedang, aku menoleh ke belakang dan melihat cahaya terang di mataku, yang melintas. Sua-sua, saat ini, 8 sosok datang dengan cepat. Hah, Yue Shengyang mengangkat alisnya ketika dia melihat Mu Yun berdiri di udara dengan pedang menunggu mereka. Apa yang ingin dilakukan anak ini, nengat? Kenapa kamu tidak lari? Yue Shengyang bersenandung, kamu tahu kamu akan mati. Jadi kamu akan menyerah. Kematian itu pasti. Mu Yun tersenyum, tidak diragukan lagi. Aku tidak tahu siapa yang akan mati. Saat itu, di tanah, tubuh binatang liar dan seorang pejuang tiba-tiba hidup kembali. Melihat pemandangan ini,
Yue Sengyang mencibir, mayat hewan liar dan mayat prajurit ini telah pulih, dan kekuatan mereka mendekati kekuatan kita. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saya tidak tahu. Saya harus mencobanya. Mendengar ini, Yue Sengyang mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa Mu Yun tampaknya tidak takut dengan pemulihan tubuh hewan liar dan tubuh prajurit ini. Shen Mugui dan Zhao Wenting juga berada di bawah, menyaksikan adegan ini. Saat ini, tubuh hewan liar dan pejuang sudah menjadi ketergantungan mereka. Yue Sengyang langsung memerintahkan, jika kamu dapat menangkap mulut yang hidup, kamu akan menangkap mulut yang hidup. Jika kamu tidak dapat menangkap mulut yang hidup, kamu akan dibunuh. Buatlah keputusan cepat. Setelah sekian lama, tubuh hewan liar dan tubuh prajurit ini akan menghalangi. Ya, 7 orang di belakangnya melangkah keluar satu demi satu, mengamati ketiganya. Bagaimanapun, tubuh binatang buas dan pejuang akan menyerang mereka dan ketiga orang ini. Sua-sua, pada saat ini, tubuh hewan liar dan pejuang Tao di tanah dihidupkan kembali dan dibangunkan di bawah desakan kabut darah. Tubuh-tubuh busuk itu memainkan nafas mereka yang kuat dan keras dan membunuh mereka secara langsung. Nafas yang berdebar-debar pun pecah. Sosok Tao itu bangkit ke udara dan membunuh 8 orang langsung ke Yue Sengyang. Mengapa 8 orang, termasuk Yue Sengyang, mengubah wajah mereka satu persatu? Mayat-mayat itu tidak menyerang 3 orang Mu Yun, tetapi langsung membunuh mereka. Ini seperti 3 orang berada di udara di depan mereka. Boom! Bau teror menyeruak. Mayat hewan liar dan pejuang dibunuh sebanyak 8 orang setelah pulih. Pada saat ini, Yue Sengyang juga terjerat oleh tubuh 2 hewan liar dan harus menghadapinya dengan seluruh kekuatannya. Api biru padam. Pada saat ini, pedang dengan nafas membara di belakangnya langsung dipotong. Bang! Pedang Ki yang mengerikan langsung mengenai punggung Yue Sengyang. Yue Sengyang berbalik dan meninju untuk menahan serangan Mu Yun, tetapi 2 tubuh hewan liar di sisinya menyerang dalam sekejap. Bang! Bang lagi terdengar. Yue Sengyang ditampar oleh binatang buas seperti beruang hitam. Wajahnya memucat dan seteguk darah muncrat. Brengsek! Yue Sengyang jatuh ke tanah, menatap Mu Yun dan berteriak, kamu benar-benar punya masalah. Aneh rasanya ketiga orang ini berani berjalan-jalan di sini secara terang-terangan. Sekarang, mayat hewan liar dan mayat prajurit ini dihidupkan kembali dan tidak menyerang ketiga orang itu sama sekali, yang bahkan lebih luar biasa. Pakaian darah. Segera, Yue Sengyang bereaksi. Itu darah. Yue Sengyang berkata, bajingan. Tapi Mu Yun memegang pedangnya dan menatap Bulan Sengyang, tapi dia tidak takut. Masih ingin membunuh kita. Siapa yang membunuh siapa yang lebih baik? Kamu, sialan kamu. Mu Yun menukik ke bawah dan membunuh lagi. Dengan bantuan mayat hewan liar dan mayat prajurit, Shen Mugui dan Zhao Wenting juga menembak dari waktu ke waktu. Di sekitar Yue Sengyang, seorang pejuang terus-menerus mengalami trauma dan bahkan kehilangan nyawanya. Pergilah. Pada saat yang tiba-tiba, Bulan Sengyang meraung, dan kekuatan Tao yang kuat di tubuhnya meletus, mengguncang tubuh 2 hewan liar, dan kemudian telapak tangannya mengepal dan langsung menyerang Mu Yun. Tinju pedang bulan yang dingin. Saat tinju digunakan, kekuatan Tao menyebar. Dalam sekejap, itu membentuk tinju raksasa 100 zang dan mengenai Mu Yun tepat di depannya. Potongan Hongzhao. Dalam tubuh Mu Yun, hati dan konsepsi artistik kendo menyatu. Saat pedang digunakan, pedang Ki seperti cakar. Boom! Tabrakan hebat melanda langit dan bumi. Bahkan pada saat ini, kabut darah diaduk, dan sabuk darah di langit bergetar. Sosok Mu Yun terus mundur, dan wajahnya juga muram. Saya harus mengatakan bahwa serangan Yue Sengyang cukup mengerikan. Tidak berlebihan jika kekuatan Tao bergulung seperti laut. Selain itu, yang terpenting adalah mencapai ranah Dewa Daohai bukan hanya penggandaan Daoli, tetapi juga potensi ledakan Daoli itu sendiri, yang secara bertahap ditingkatkan seiring dengan perluasan Daohai. Jika Tao dan lautan berat, kekuatan Tao adalah lautan yang berkumpul hingga 100 mil. Kekuatan ganda laut adalah laut yang menyatu dalam jarak 200 mil. Apalagi laut ini tidak hanya memperluas wilayahnya, tetapi juga memiliki daya ledak yang lebih dahsyat. Ini seperti kuil Tao, yang membuat fondasi para seniman bela diri di kuil Tao lebih kokoh dan kekuatan Tao lebih stabil. Kohesi kedua kuil Tao tidak hanya dapat membuat kekuatan Tao stabil dan kokoh, tetapi juga mendorong kemajuan kuil Tao secara keseluruhan. Mu Yun tidak meragukan kekuatan 7 jurus.
Dia bisa membunuh 8 dan 9 Tao Tai dengan skill pedang ini. Namun saat ini, ia tidak mampu melukai bulan Seng Yang. Tiba-tiba, momentum seluruh tubuh Mu Yun menyatu. Ketika momentumnya meletus lagi, ada cahaya suci yang mengembun di seluruh tubuh pedang Dusin. Momentum ini berkumpul di sekitar tubuh Mu Yun, yang membuat orang merasa bahwa Mu Yun saat ini seperti pedang dewa, yang seolah membelah langit dan bumi. Potong manusia. Saat pedang diayunkan, pikiran Mu Yun terkumpul sepenuhnya. Roh pedang jatuh dari langit dan langsung terputus. Yue Sengyang hanya merasakan pedang itu. Bahkan dia, orang kuat Dao Hai, sadar akan krisis ini. Brengsek, Yue Sengyang tidak berani ragu. Saat ini, dia tidak memegang tangannya. Formula roda bulan darah, seluruh langit dan bulan. Dengan kata-kata Yue Sengyang, dunia yang diselimuti sabuk darah tiba-tiba menjadi lebih merah darah dan aneh. Dalam skenario seperti itu, langit dan bumi di sekitarnya secara samar-samar diterangi oleh cahaya darah, dan bulan darah mengembun di antara langit dan bumi. Awalnya, bulan darah hanya sebesar mata, namun saat bulan darah turun, lama-kelamaan menjadi lebih besar. Hingga akhirnya, diameternya hampir 10.000 kaki, menghalangi langit dan matahari, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pergi ke neraka, Yue Sengyang langsung meluncurkan bulan darah dan menabrak Mu Yun. Itu hanyalah platform Tao beruas 4. Aku harus mati karena berkomplot melawan dia. Mu Yun adalah platform Tao beruas 4, bukan platform Tao beruas 5. Bab kemarin ditulis dengan buruk. Maaf.